kegiatan manusia itu terdiri dari tiga macam manusia. Yang pertama, para pemimpin. Yang kedua, para pengikut atau para peserta. Yang ketiga yang harus dihindari, mereka yang tidak mengerti apa peran mereka. Nah, ini yang ketiga ini yang saudara-saudara harus hindari. Saudara harus berani dari pemimpin yang baik atau pengikut yang baik. Tapi jangan tidak mengerti peran saudara. Dan kadang-kadang peran itu berbeda pada saat yang beda. Ada saatnya menjadi pemimpin, ada saatnya pemimpin itu menjadi pengikut yang setia. Jadi setiap kegiatan manusia itu keberhasilan dan kegagalan ditentukan juga oleh pemimpin. Karena itu harus saya memberi penghargaan kepada kepemimpinan Profesor Sufi Dasko Ahmad. Beliau berhasil memimpin pengembangan universitas ini dengan baik. Saudara sekalian, kunci daripada kepemimpinan yang baik yang bisa mengatasi kesulitan-kesulitan masyarakat sebenarnya tidak terlalu susah. Sebenarnya yang saya lihat dan saya alami, yang pertama adalah menggunakan akal sehat. Itu yang pertama. Kedua, bertindak atas perhitungan yang teliti. Ketiga, perhitungan yang teliti harus didasarkan atas kebenaran. Kalau ini ditaati, tinggal yang terakhir adalah kepribadian, akhlak. Pemimpin tadi mimpin dengan akal sehat, melakukan perhitungan yang cermat dan teliti. Ketiga, perhitungan di atas dasar kebenaran. Dan ketiga, kepribadian yang jujur, kepribadian yang tidak korupsi. Dengan dasar itu berhasil. Ini saya yakini. Dan ini saya kira seluruh bangsa melihat. Hari ini hampir 1 tahun saya memimpin pemerintah Indonesia setelah saya menerima mandat dari rakyat Indonesia tanggal 20 Oktober 2024. Berarti kurang 2 hari. Besok hari Senin saya sudah 1 tahun. Dan saya kira saudara saya bisa katakan saya berani berdiri di hadapan seluruh rakyat Indonesia dengan
percaya diri karena kita telah buktikan kepada seluruh bangsa dan seluruh dunia bahwa kita dapat menghasilkan apa yang kita janjikan kepada rakyat. Saudara-saudara sekalian, para wisudawan dan wisudawati, perjalanan perjuangan hidupmu baru mulai. Tadi saya senang pemberi pidato menyampaikan bahwa kalian sebagai anak muda harus berani menatap masa depan dengan tantangannya, bahwa hidup tidak gampang, hidup penuh perjuangan, penuh tantangan, penuh kesulitan. Tadi saya dengar kata-kata siap menghadapi kegagalan. Kalau mau belajar bagaimana menghadapi kegagalan, saya kira perlu belajar dari Prabowo Subianto. Jangan saudara lihat Prabowo Subianto sekarang. Tadi belum tahu ya. Jangan keras-keras. Jadi kalau belajar menghadapi kegagalan, belajarlah dari Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo Subianto itu berkali-kali gagal, berkali-kali jatuh, tapi Prabowo Subianto selalu berdiri kembali. Jatuh, bangkit, jatuh, berdiri. Itu baru berjuang. Jatuh, apalagi kalau anak laki, kalau menghadapi kegagalan, mama, emak yang dicari. Padahal kita udah dibesarkan emak kita dari kecil bertahun-tahun, kita kok nyari lagi terus ibu. Itu peranan ibu. Terima kasih semua kepada ibu-ibu yang hadir di sini. Bagaimana ajaran ustaz-ustaz kita? Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Saya yakin itu. Karena ibu kita membesarkan kita tanpa harapan apa-apa. Bagaimana lagunya itu? Hanya memberi. Ya. Tak harap kembali. Itu salah satu lagu favorit aku. Bisa nyanyi? Ya. Nyanyi dulu. Supaya gak ngantuk yang di belakangnya itu.
yang saya jalankan. Hadapi masalah, hadapi tantangan. Kadang-kadang kalau kita berniat baik, kalau kita ingin berbuat yang benar, kalau kita ingin menegakkan kebenaran dan keadilan dan kejujuran, kita akan menghadapi tantangan yang besar. Karena di dunia ini banyak orang yang jahat, orang yang zalim, orang yang maling, yang perampok dan penindas, itu banyak. Jadi kalau kita mau menegakkan kebenaran, kita pasti akan menghadapi tantangan dan kesulitan. Tapi masalahnya adalah apa kita tunduk, apa kita menyerah, apa kita kalah, apa kita lari, atau kita terus berjuang, terus berusaha untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Saudara-saudara, ada yang bertanya, Prabowo Subianto, kenapa? Saya sudah ikut pemilihan umum 5 kali. 4 kali kalah. Yang terakhir baru diberi kemenangan oleh Yang Maha Kuasa. Tapi mungkin itulah kehendaknya. Dengan demikian, mungkin saya ditempa, saya dicoba, saya diberi kesabaran, dan diberi pengetahuan, ilmu, pengalaman. Sehingga sekarang, kalau menghadapi penipuan-penipuan, kalau menghadapi upaya-upaya untuk merongrong dan terus menghambat atau terus merusak bangsa Indonesia, saya cepat menangkap, saya cepat mencium, saya cepat bisa mengambil kesimpulan. Saudara-saudara sekalian, ini saya kira pesan yang ingin saya sampaikan. Pilih. Anak-anak muda ini harus pilih. Pilih jalan yang mana yang mau pilih. Jalan kebenaran penuh kesulitan. Jalan menegakkan keadilan, jalan melawan angkara murka, melawan kezaliman, atau cari jalan yang enak, cari jalan yang bisa kaya sesingkat-singkatnya. Kaya dengan cepat, tapi dengan cara menipu, cara korupsi, cara mencuri, cara bohong. Saudara-saudara, jadi saudara-saudara, saya berharap saudara akan memilih jalan yang benar, jalan menegakkan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Gambar-gambar nggak tahu dari tahun berapa. Ya. Ini berbahaya. Teknologi bisa bantu kita luar biasa, dan kita tidak boleh takut teknologi. Tapi teknologi pun harus kita waspada. Rakyat harus dikasih tahu. Tidak semua yang ada di YouTube, di sosmed itu benar dan baik. Dan ini sangat penting. Teknologi bisa menghilangkan kemiskinan dan kelaparan. Tapi kenapa masih banyak orang miskin dan banyak orang lapar? Saudara-saudara sekalian, karena sering teknologi tidak dipakai untuk kebenaran.
Dunia sekarang berada di titik-titik yang sangat berbahaya. Berapa negara di ujung perang. Bagaimana caranya kita harus mengurangi bahaya tersebut. Saya pun sebagai Presiden Indonesia, saya pun diminta untuk ikut berperan bagaimana caranya kita mengurangi kebencian, mengurangi kecurigaan, mengurangi fanatisme, mengurangi dogmatisme. Karena fanatisme, dogmatisme, kebencian, kecurigaan ini yang bisa menimbulkan perang. Perang antara negara, perang di dalam negara. Jadi saudara, anak muda harapan kita, waspada selalu menatap masa depan dengan berani, tapi juga dengan waspada. Waspada, jangan mudah dibohongi, karena ciri khas bangsa Indonesia adalah bangsa kita, bangsa yang terlalu ramah, terlalu baik, lugu. Lugu ini oleh nenek moyang kita diberi pelajaran pemimpin tidak boleh lugu. Pemimpin ramah dan sopan, tapi tidak boleh lugu. Lugu berarti gampang dibohongi. Dan bangsa Indonesia menurut saya sudah lama dan terlalu sering kita dibohongi. Sehingga kekayaan kita banyak yang dicuri. Kekayaan bangsa Indonesia banyak yang tidak bisa kita manfaatkan karena diselewengkan, karena dicuri, karena diselundupkan. Ini yang saya hadapi. Ini tugas saya dan pemerintah saya. Dan ini pekerjaan kita semua. Saya hanya sebagai ujung tombak karena saya percaya dipilih oleh rakyat Indonesia untuk memimpin pemerintah dan negara Indonesia sampai dengan tahun 2029. Saya menyampaikan ini di hari ini sudah berjalan untuk menyampaikan sesungguhnya bangsa Indonesia sangat kaya. Masa depan kalian cukup cerah. Asal pemimpin-pemimpin yang sekarang ada dan pemimpin-pemimpin yang akan datang waspada, pintar, pandai, dan tidak mudah dibohong. Bagus sekali buat banyak sekali, tapi saya lebih baik saya bicara langsung sebagai orang tua dari hati saya. Yang wisudawan saya kira udah bosan ya, dapat pelajaran angka ya. Sekarang saudara mau cepat selesai acara ini, ya kan? Benar? Benar kan? Mau cepat ketemu orang tua, betul? Baik, kalau demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, katanya mau cepat selesai. Lanjut.
kamu sekarang mampu memberi makan kepada 7 Singapura. Tiap hari 36,2 juta. Sedikit tidak kecil, dan ini kita dibicarakan di dunia internasional. Seminggu yang lalu saya menerima rombongan dari Rockefeller Institute. Rockefeller Institute yang sudah bekerja 100 tahun di bidang pangan, di bidang program anti kelaparan dan anti kemiskinan. Dan dia mengatakan program yang sedang dijalankan oleh Indonesia ini menjadi perhatian seluruh dunia. Waktu kita mulai program NBG ini, baru 77 negara yang melaksanakan. Kita waktu itu kalau tidak salah negara ke-78 atau ke-79. Sekarang sudah ada 112 negara, dan sebagian besar ikut contoh kita. Kita berani melakukan, dan ada beberapa orang pintar, beberapa saja orang pintar atau orang yang menganggap dirinya pintar, ya, atau menganggap dirinya orang paling pintar di Indonesia, yang selalu nyinyir dan selalu mengejek program ini, dan selalu mengangkat-angkat kesulitan atau kesalahan. Memang program ini tidak sempurna. Dalam pelaksanaan sampai sekarang ada beberapa ribu anak yang sakit perut, keracunan makan, tapi yang dibesarkan adalah keracunan. Seolah-olah program ini harus dihentikan. Saudara-saudara, yang kita tadi sampaikan adalah 36,2 juta penerima manfaat. Sampai hari ini mungkin sudah lebih 1,3-1,4 miliar porsi makanan yang diberikan. 1,3 ya. Berapa? 1,4 miliar porsi yang sudah dibagikan. Yang keracunan makan 8.000. Benar Pak Dadan? Jadi kalau diambil statistik adalah 0,0007 atau 0,0008. Artinya program ini 99,99% berhasil. Jadi, di mana ada usaha manusia yang 99,99% berhasil, dibilang gagal. Tapi kita tidak mau ada satu pun, tidak boleh ada satu pun anak yang sakit, mungkin karena makanan kurang bagus, kurang bersih dan sebagainya. Tapi kalau 1,4 miliar dibagi 8.000, saya kira ini masih, kalau dalam ilmu pengetahuan, dalam sains, ini masih dalam koridor, katakanlah koridor of error. Ya. Tapi kita mau zero error, kita mau zero defect, walaupun sangat sulit, tapi kita harus. Kita sudah perintahkan semua dapur harus punya alat-alat yang terbaik,
pendidikan, dan kita akan sempurnakan terus. Dan juga kita minta semua guru untuk anak-anak sebelum makan cuci tangan yang benar. Kalau perlu harus diajarkan bagaimana makan pakai sendok untuk mencegah kalau virus, bakteri bisa dari mana saja. Ini saya highlight ini karena ini sangat penting. Kita ini dianggap penjuru, dianggap contoh. Selain Brazil, India, Indonesia dianggap yang paling berani. Dan kita sekarang dianggap dia salah satu yang paling cepat mencapai 36 juta penerimaan manfaat dalam waktu 1 tahun.